Kemudian terkait dengan pencabutan rekomendasi FKUB untuk rekomendasi rumah ibadah. Selama ini Pak, pendirian rumah ibadah ini mensyaratkan dua rekomendasi. Pertama rekomendasi FKUB dan kedua rekomendasi dari Kementerian Agama. Nah, menurut hemat kami Pak, rekomendasi itu cukup satu saja. Karena FKUB ini forum bentuknya. Jadi wujudnya itu adalah forum. Jadi ketika forum ini memberikan rekomendasi atas segala sesuatu, sementara ada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama yang secara ketatanegaraan tentu lebih tinggi posisinya, kenapa tidak cukup itu saja? Toh Kementerian Agama ketika memberikan atau mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadah itu pasti melakukan konsultasi dengan pemuka-pemuka agama. Jadi supaya tidak redundant gitulah kira-kira, jadi cukup di Kementerian Agama saja. Karena terus terang begini Pak, di lapangan kita banyak temukan, di lapangan itu justru kesulitan untuk mendapatkan rekomendasi itu di FKUB-nya Pak. Karena apa? Rekomendasi FKUB ini sulit gitu ya, karena ini terkait dengan politik di daerah. Gitu. Jadi kira-kira di mana muslimnya banyak gitu ya, mayoritas itu, maka rumah ibadah non muslim akan dipersulit pendiriannya untuk agar elektabilitasnya terjaga gitu. Dan sebaliknya, di mana non muslimnya itu banyak, maka rumah ibadah untuk muslim juga akan kesulitan untuk mendapatkan izin pendiriannya. Maka ini kita ambil alih oleh Kementerian Agama agar lebih proporsional, saya kira begitu, lebih adil dan proporsional. Betul juga tadi yang disambung oleh Pak Aceh, apakah ini tidak akan menurunkan trust dari FKUB? Kami sempat berpandangan seperti itu Pak Aceh, tetapi kemudian muncul penguatan bahwa FKUB itu kan selama ini hanya berhenti di provinsi. Maka di dalam perpres yang kami usulkan kepada Presiden setelah melalui diskusi dengan di tingkat kementerian, melalui Menko Polhukam, kemudian Mendagri, kemudian Kementerian Agama, perlu penguatan terhadap FKUB ini dengan membentuk FKUB di tingkat nasional yang bisa dan memiliki kewenangan untuk melakukan koordinasi FKUB di tingkat daerah. Nah, ini saya kira sebagai ikhtiar agar kekhawatiran Pak Aceh tadi FKUB akan kehilangan trust di masyarakat atas fungsinya bisa dihindari. Kemudian terkait dengan visi yang tadi disampaikan oleh Bu Nur Azizah, visi ini masih sebagaimana yang kami tulis Bu, masih bersifat dinamis. Jadi karena ini masih dibahas juga di Bappenas, jadi belum menjadi visi yang baku gitu. Masih dalam proses pembahasan di Bappenas karena harus menyesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih, Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Jadi visi yang kami cantumkan ini masih dinamis, dan catatan dari Bu Nur Azizah tentu akan menjadi bagian penting dari apa yang nanti kami sampaikan dalam penyempurnaannya. Kemudian soal sertifikasi halal, teknisnya nanti saya minta Pak Kepala Badan agar menjelaskan soal perpanjangan tahun sampai tahun 2026, karena setahu saya bukan begitu narasinya, tapi nanti secara teknis saya minta Pak Kepala Badan untuk menjelaskan terkait sertifikasi halal. Itu. Kemudian pertanyaan Pak Aceh, apakah Astacita ini sudah terhubung dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Agama terkait dengan beberapa hal, misalnya makanan bergizi, penguatan sumber daya manusia, kemudian penguatan hubungan atau kerukunan umat beragama, pendirian sekolah-sekolah unggulan dan renovasi sekolah. Perlu kami sampaikan, sekarang juga masih dalam pembahasan di Bappenas, ada anggaran atau pagu khusus yang akan diberikan kepada kementerian-kementerian yang mendapatkan mandatori untuk melaksanakan Astacita itu. Pagu yang disiapkan 20 triliun, dan dari 20 triliun itu untuk mempersiapkan koneksitas dengan Astacita itu Kementerian Agama sementara mendapatkan pagu 3 triliun, pagu tambahan 3 triliun untuk pagu khusus. Kami sedang berusaha untuk menaikkan lagi karena memang kebutuhan setelah dengan melihat mempertimbangkan beberapa hal, kalau masih memungkinkan ini kita dorong lagi pagu khusus ini.
Nah, tentu ini akan berdampak pada perhatian terhadap pesantren gitu. Dan tadi sebagaimana saran Pak Aceh, rumusan tentang penggunaan dana abadi pesantren, terutama dana abadi pendidikan terutama pesantren, juga masih kita dorong terus Pak, supaya bisa dibakukan dengan baik gitu. Lalu kemudian memang Pak Kavi tadi menyampaikan terkait dengan anggaran untuk lembaga pendidikan keagamaan di daerah. SE Mendagri menyatakan dapat, bunyinya itu dapat, pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan gitu. Nah, kata dapat ini kan kata yang plastis gitu, bisa dilakukan bisa tidak. Ini belum mengikat, dan kami masih seringkali bicara Pak dengan Pak Mendagri terkait SE ini apakah bisa ditingkatkan. Jadi bukan hanya dapat bunyinya gitu. Karena kalau bunyi dapat itu ya bisa dilakukan bisa tidak, tapi kenapa tidak dibuat menjadi kewajiban yang sama gitu, seperti sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian secara umum yang kami sampaikan. Oh ya, yang terakhir tadi Astasita yang juga bersinggungan langsung dengan ekonomi syariah Pak, di Kementerian Agama sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan selain untuk mendorong ekonomi syariah ini ya. Selain BPJPH, selain produk jaminan halal, itu ada zakat dan wakaf Pak. Zakat wakaf yang menurut saya potensinya besar sekali. Zakat itu potensi setahunnya itu bisa 360 triliun Pak, zakat dalam setahun 360 triliun, dan Basnas ketika kita tanya berapa yang bisa mereka kumpulkan baru sekitar 41 triliun Pak. Jadi masih sangat jauh sekali dari potensi yang ada. Wakaf juga sama, wakaf itu kurang lebih 180 triliun potensinya. Nah, ini kalau digerakkan secara bersama, secara kolaboratif, saya kira kontribusi Kementerian Agama di dalam mendorong ekonomi syariah ini juga akan semakin besar. Demikian para Pak Pimpinan dan Wakil Ketua Komisi 8 serta anggota Komisi 8 terhormat yang bisa kami sampaikan.